Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang keempat. Seperti biasa, sebelum kita praktek dan mulai, kita murojaah dulu dari halaman ke-1. 9 ciri isim, 1, 2, 3. Ciri isim ada 9, al-ma'rifah dan nakirah. Kasra majrur berawalan mamimu diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama, isim fa'il berwazan fa'ilun, kata idhofah, kata majmuk, doi mau syaraf, domir istifham mausul, isyarah, dhorof. Bagus ya. Terus kemudian semakin sering kita mengucapkan rumusnya maka semakin cepat kita akan menguasainya. Kita masuk ke domir dulu. Domir terbagi menjadi dua, domir kanan dan domir kiri. Apa bedanya? Silakan, silakan dijawab dulu. Apa bedanya domir kanan dan domir kiri? Kalau domir kanan, Domir, domir kanan untuk awal kata, biasanya ya, di awal kata. oke, domir kiri Domir kiri biasanya di akhir kata. biasanya oke. Dan domir kanan nama lainnya apa? Munfasil, Munfasil ya kalau domir kiri. mutasil. Mutas ingat ya Kak, kanan itu fakir itu tak, huwa humahum, terus kemudian hu humahum dan hi hima hin him. 1, 2, 3. Huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Humahum, ha humahunna, ka kuma kum ki kuma kunna, yiyani. Nah, kirinya lagi hi hima him hima hinna, kum ki kuma kunna. Bagus, kita masuk di halaman kedua yaitu doi mansarot bagian yang pertama. Terus kemudian kita masuk di kolom nomor kedua namanya istifham. Apakah? 1, 2, 3. Apakah? Ayu siapakah? Aina di mana? Hal apakah? Ma apakah? Man siapakah? Apakah? Berapa? Kaifa bagaimana? Mada lima di mana? Kenapa? Ya, jadi tidak ada metode yang mudah untuk menguasai rumusnya kecuali kita apa? Kecuali kita mengulang-ulang. Nomor ketiga yaitu namanya isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina. Orang yang 1, 2, 3. Alladzi, alladzani, alladzina. Orang yang allati, allatani, allati, allai. Orang yang ma, apa yang, man, siapa yang. Kolom nomor keempat namanya isyarah. Zalika itu 1, zalikuma itu 2, zalikum itu untuk banyak orang, tilka itu 1 orang, tilkuma itu 2, tilkum itu banyak, dan ulaika artinya mereka. Hadza ini 1, hadzani ini 2, haulai ini untuk banyak, hadhihi ini 1, hatani ini 2, haula ini banyak. Kolom nomor kelima namanya dhorob. Qoblah sebelum, 1, 2, 3. Qoblah sebelum, ba'da sesudah. Ghaira selain, duna amama di depan, wara di belakang. Khalfa di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping. Haula setiap, kulah setiap, maaf, beserta, indah di sisi, baina di antara. Itu dhorob madhrub, gitu ya, dhorob madhrub. Oke, baik, kita masuk di halaman ketiga. Perhatikan halaman ketiga tentang huruf ya. Dan masih ingat kaidahnya, semua huruf yang ada di halaman ketiga maka kata setelahnya pasti Isim. isim, atau disebut dengan apa kemarin? Jar majrur. Ayo disebut apa? Awamilul ismi. Ismi. Oke, gitu ya. Diawali awamil ismi. Nah, itu dia. Oke. Kolom nomor pertama harfun jarbi dengan ila kepada 1, 2, 3.
Bi dengan ila kepada ala di atas, fi di dalam, Ala di mi atas dari, dari andari, andari ila ila untuk, untuk ka seperti seperti hatta hingga. hatta hingga. Ya, jadi begitu ya. Jadi semakin sering kita baca rumusnya, maka semakin cepat kita akan menguasainya. Oke. Begitu teman-teman sekalian, kita lanjut di kolom nomor kedua namanya yarfaul ismah wa yansibul khobar. Belum kita pelajari kolom nomor ketiga namanya yansibul ismah wa yarfaul khobar. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Satu, dua, tiga. Inna Inna sesungguhnya, sesungguhnya anna sesungguhnya, karena seakan, akan lakinna tetapi, tetapi la'alla la'alla semoga, tetapi semoga laisa laisa andaikan. alaikan. Diulang-ulang saja terus, nanti akan terhafal dengan sendirian insya Allah. Kolom nomor keempat namanya la nafiyya lil jins, la artinya tidak ada. Lima illa nasoba lil mustasnai, illa kecuali. Dan yang terakhir namanya ya nasoba lil mudhaf, ya artinya wahai. Berarti yang sudah kita pelajari dari pertemuan satu sampai pertemuan ketiga itu adalah isim dan huruf. Kita ringkas lagi nih, berbicara masalah isim ada berapa ciri-cirinya? 9. Ada 9. 9. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi Doi mosyarab singkatan dari apa? Doma istifham mausul isyarah majrur. Bagus. Berbicara masalah isim di bukunya halaman berapa saja? 1 dan 2. Ya, berbicara masalah huruf halaman berapa? Halaman 3. Begitu kalau kita sudah tahu mind mapnya, maka cara menerjemahkan itu atau kita untuk mencari kata kunci itu lebih mudah insya Allah. Ayo langsung saja teman-teman sekalian, kita masuk di halaman ke 18 ya, di buku yang terbarunya pertemuan keempat. Kalau yang buku lama tinggal menyesuaikan saja. Pertemuan keempat materi 1 murojaah 9 isim, isim doi musyarraf, huruf awamilul ismi. Oke, kita masuk di ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatama, isimkah halaman 1 dan halaman 2? Hurufkah halaman ketiga atau yang lainnya? Silakan. Yang lainnya. Yang lainnya. Kenapa? Karena berbicara masalah isim dengan 9 ciri-cirinya tidak ada ya. Berbicara masalah huruf yang ada di halaman ketiga tidak ada juga. Berarti kesimpulannya bukan isim, bukan huruf, yang lainnya. Khotama ini artinya mengunci. Dan khotama ini sudah ada domirnya. Siapa domirnya? Domirnya huwa. Bagaimana kaidahnya setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang artikan terjemahkan. Dan huwa ini kembali kepada lafadz Allah. Berarti kalau diterjemahkan sesuai dengan kaidahnya domirnya dulu yang diterjemahkan. Kalau khotamallahu artinya apa? Dia Allah mengunci. Begitu ya. Karena kalau kita tidak menggunakan kaidah tersebut, nanti kalau kita terjemahkan sesuai dengan sunnah, berarti mengunci Allah. Berarti seakan-akan Allah yang Kunci. ya, seakan-akan Allah yang dikunci. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu kaidahnya, makanya menerjemahkan itu wajib mengetahui kaidahnya, terutama kaidah bagaimana cara menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang benar. Oke, lafadz Allah isim huruf fi'il, silakan. Isim. Isim sama-sama lagi kita baca 9 ciri isim. 1, 2, 3. Dan Ada 9. ada berawal mamimu di awali awamilul isim alam menunjukkan nama, isim fa'il berwazan fa'il, la idhafah kata majrur doi musyarraf domir istifham mausul isyarah dzaraf. Bagus. Baik teman-teman sekalian, dan silakan diulang ya, karena di pertemuan keempat ini kayaknya sudah mulai hafalan wajib ya, yaitu yang pertama 9 ciri isim wajib dihafal dan distorkan kepada adminnya. Ayo, lafaz Allah ciri-ciri isimnya apa saja, silakan. Rifah. Ma'rifah atau menunjukkan nama. Bagus.
khotamallahu, Allah mengunci. Ayo kata selanjutnya ala, isim atau huruf. Dua kemungkinan saja. Huruf. Huruf. Kalau huruf Huruf. halaman berapa? 3. Halaman 3. Halaman ketiga. Bagus. Halaman ketiga, silakan buka bukunya di halaman ketiga. Cari kelompoknya ala. Ala kelompoknya siapa? Jar. Harfun Harfun jar. jar. Harfun jar kolom nomor berapa? 2, 3. Satu. Bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan Bi ila dengan kepada ila ala kepada di ala di atas. Bi di atas. dalam. Bi di dalam. Hindari lila Hindari untuk lila ya, untuk seperti seperti hingga. Oke, berarti ala artinya apa? Di atas. di Di atas. atas, oke. Di Di atas. Dan ingat teman-teman sekalian, kata ala ini maknanya ada dua umumnya ya. Bisa diartikan atas atau di atas. Nanti kapan digunakan itu, kita lihat konteks kalimatnya lebih cocok menggunakan apa. Ayo kulubihim, ini dua kata dari kata kulubi dan him. Ayo kulubih, isim atau huruf, dua kemungkinan. Isim. Isim. Oke, kalau isim kita baca lagi 1, 2, 3. Ciri isim Isim ada ada 9. sembilan. Ma'rifah dan nakir. Berawal dari awamilul ismi. Alamat bukan nama, isim fa'il marwa dan fa'ilun. Kata Idhofah kata do majmur. imam syaraf domir Musyaraf. istifham Domir mausul istifham mausul isyarah isyarah. sorof. Oke, silakan ala. Maaf, kulubi ciri-ciri isimnya apa? Diawali Majrur. Majrur. Diakhiri kasrah. Majrur. Majrur bakiran kasr, ada lagi selain itu. Nakiro. Nakiroh tidak berawalan al. Oke, silakan yang lain lagi. diawali awamil ismi tat. Nah ini dia diawali awamil ismi. Artinya kan sebelum kata kulubi itu kata apa? Ala. Ala. Nah, ala ini kan huruf yang ada di halaman ketiga kan ya? Ya Ustaz. Nah, huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti Isim. isim. Inilah yang disebut dengan diawali awamilul ismi. Jadi memang semua huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti dan wajib menjadi isim. Isim. Inilah yang disebut dengan awamilul ismi. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Himnya ini isim atau huruf? Isim. Isim, bagus. Kalau isim apa ciri-cirinya? Doi mau syaraf. Terus doi mau syaraf, berarti domir istifham mausul isyarah dzarab. Kelompoknya siapa lagi dari 5 itu? Domir. Domir Domir terbagi lagi menjadi 2, munfasil atau muttasil. Muttasil. Oke, alasannya. Karena Di akhir terdapat di akhir kata. Oke, Akhir ayat. bagus. Untuk domir kiri atau muttasil terbagi lagi menjadi 2. Ada domir muttasil 1 dan ada juga muttasil majerur. Nah, gitu ya. Yang mana itu yang muttasil majerur ya? Him. Him artinya apa him? mereka. Mereka. Kulubi itu artinya kolbun, satu hati. Kolban, dua hati. Kulubun, banyak hati. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hati-hati ya. Hati ada 2. Ada hati yang ada di dada, yang kedua hati yang di jalan. Hati-hati ya di jalan, beda ya. Jadi hati ampela nih. Hati ampela lapar nih. Oke, hati yang ada di dada nih, namanya Ayam. hati ampela ya. Oke, hati berarti Ayam. hati-hati yang hati-hati mereka ya. Hati-hati mereka. Wow, artinya apa? Tidak asing ini selalu diulang. Dan Dan ayo ala isim atau huruf, silahkan. Huruf. Kalau huruf halaman berapa huruf? 3. Halaman ketiga huruf. Ada kelompoknya. Ala kelompoknya siapa? Majrur. Harfun jar kolom nomor berapa? 1. Kolom nomor 1. Ala artinya apa? Di Atas atas. atau di Di atas atas. atau atas. Nanti kita lihat ya lebih cocok ke mana. Ayo sam'ihim 2 kata sam'i dan him. Sam'i isim atau huruf? Isim. Isim. Silakan ciri-cirinya.
diawali Diawali awamil dan ismi. Oke. berakhiran majrur. Majerur ya diawali awamil ismi. Ala ini kan sebelumnya kan ada kata ala. Ala ini huruf yang ada di halaman ketiga. Bagaimana kaidahnya? Setiap huruf yang ada di Setiap halaman ketiga, maka pasti wajib isim. nah, gitu ya, Katanya maka ada kata isim. setelahnya pasti isim atau disebut dengan diawali awamilul ismi. Oke, tidak usah lanjut lagi ya. Isim alam tidak usah. Oke. Ini artinya apa, Sami? Pendengaran. Pendengaran. Oke, terus Mereka. selanjutnya him silahkan. mereka Mereka. Senin, Isim. Selasa, Rabu, Isim. Kamis. Oh ya, Kamis seperti jilid satu ya. Oke, him masuk pakai doi musyarof. Domir ya, domir Mutasil yang mutasil. kedua. Him artinya mereka. Sami artinya pendengaran, berarti kalau terjemahkan menjadi Pendengaran mereka. pendengaran mereka. Wow artinya apa? Dan Ala artinya apa? di atas Di atas atau Atas. atas. Abasori, isim atau huruf? isim. Isim. Kalau isim silakan ciri-cirinya. Diawali 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 ism awamil dan ismi. majrur. Majerur. Oke, abasori artinya penglihatan. Oke ya, basor. Him artinya apa? Mereka Mereka gisyawatun isim atau huruf? isim. Isim. Kalau isim langsung saja ciri-cirinya apa? Min. Nakiro itu Nakiro. apa? Ya. Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Gisyawa, gosya, yakusya, gisyawa artinya menutup atau tertutup. Tertutup ya. Waw artinya apa? Dan La Dan artinya apa? bagi. La untuk ya di harfun jar ya. Oke, hum isim. Apa ciri-cirinya hum isim? doi musyarof. Doi musyarof domir. Musyarof. Domir apa ini? Diawali awal ismi. Dan juga di awal Mutasil. mutasil ya. Walahum dan untuk mereka azabun ini pasti isim ya berakhiran tanwin. Azabun azab, azimun juga sama ya isim berakhiran tanwin. Azimun yang pedih. Oke, silakan langsung saja sesi yang pertama terjemahan perkata, sesi kedua terjemahan satu ayat. Kita lihat akunnya atas nama Ahmad, silakan perkata dulu khotama langsung dua kata ya. Khotama. Khotama Khotama telah mengunci Allahu Allah. Gimana Sat? Langsung ya, Ya, Tat? iya Allahnya dulu ya karena kan Allah sebagai Iya. domir ya. Khotamallahu. Khotamallahu Allah mengunci ala qulubihim atas hati-hati mereka wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka wa ala absarihim dan atas penglihatan mereka hisyawatun apa Sat? Lupa. Tertutup. Oh ya, hisyawatun tertutup walahum dan bagi mereka azabun azim, azab yang pedih. Masya Allah, sudah seperti ngisi kajian tafsir di musola dulu ya, karena masih pertemuan keempat nih. Nanti pertemuan ketujuh, delapan baru seperti di masjid ya. Gitu. Baik teman-teman sekalian, langsung saja. Jadi, Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lihat kaidah 6 ya, diulang lagi nih. Kaidah 6, domir terbagi menjadi daya. Domir kanan atau awal kata namanya munfasil dan domir kiri yaitu muttasil ya. Kata kuncinya adalah kalau fa itu kanan, kalau kiri itu tak. Ingat aja kanan fa, kiri tak. Fa fasil, tak tasil. Silakan sebelum kita masuk di materi yang kedua, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang tadi Ustadz saya, Oke, silakan. kalau misalnya itu kan kalau wa'ala itu setelah wa'ala itu berarti isim Ustadz ya. Benar. Nah itu yang saya tidak tahu. Isimnya diawali awamilul ismi. Oke. Itu apa? Maksudnya apa? Oke, bagus ya. Pertanyaannya bagus. Jadi awamilisme begini nih. Coba kembali lihat di halaman ketiga. Halaman 3 ya. Nah, ini halaman ketiga ya. Halaman ketiga ini namanya kelompok huruf. Jadi, kalau kita temukan semua huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ya, apakah dia bi, ila, ala, fi, min, dan seterusnya. Intinya semua huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ini, kalau kita temukan di dalam Al-Quran, hadis atau yang lain,
Kalau dia setelah, jadi gini nih, huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ini, ketika ada kata setelahnya, maka kata setelahnya itu memang rumusnya dari sananya wajib isim. Ya, Wajib ya, isim. Ustaz. Nah, inilah yang disebut dengan diawali awamilul ismi. Sama seperti begini nih, sebelumnya kata Allah. Allah ini huruf yang ada di halaman ketiga atau tidak? Allah. Iya Ustaz. Ah, iya ya. Artinya apa? Karena Allah ini adalah huruf yang ada di halaman ketiga. Bagaimana keadaannya? Maka kata setelahnya pasti apa? Pasti Sim. pasti isim. Inilah yang disebut dengan diawali awamil ismi. Oke, contoh nih, contoh. Di pertemuan ketiga kemarin ya, dari kata inna nih, ayat ke-6. Ayat ke-6 ya, innalladzina ya, inna. Inna ini kan huruf yang ada di halaman ketiga. Ya, benar tidak? Iya. Inna ini huruf yang ada di halaman Benar. ketiga. Benar Iya. Ustaz. Ya, karena Benar. inna ini adalah huruf yang ada di halaman ketiga. Dan maka kata setelahnya pasti apa? Isim. Pasti isim. Inilah yang disebut dengan apa? Diawali awamilul ismi. Ismi. Jadi ingat, huruf-huruf yang ada di halaman ketiga itu rumus pasti. Artinya apa? Memang wajib kata setelahnya jadi isim. Kok bisa begitu ya? Itu memang sudah peraturan dari sananya ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Nah, silakan Jadi ada lagi mungkin yang mau bertanya. Oke, silakan. apa Ustaz? Maksud saya yang kayak isim itu kan ada terbagi menjadi 9. Kayak misalnya al-ma'rifah itu al-ma'rifah diawali dengan berawal dengan al. Bagus. Saya kira an in un. Oke. Yang saya mau pertanyakan kalau diawali amilul ismi itu tidak ada Ustaznya. Iya, ini dia Berarti nih yang tadi yang kita bahas. Jadi yang kita bahas ini kan seperti tadi yang ala ini kan huruf yang ada di halaman ketiga ya. oh Nah, iya paham saya Ustaz. nah inilah yang disebut dengan pengertian awamilul ismi gitu. Oh, iya iya iya. Nah, Ustaz. Jadi itulah yang disebut Ya. dengan kan awamilul ismi itu adalah apa? Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti Isim. isim. Nah, itulah yang disebut Oke. dengan pengertian awamilul ismi gitu ya. Nah, Ya, gitu. amilul ismi ya. Oke. Syukran. Ya. Alhamdulillah, afwan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk di di sesi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu huruf bukan awamilul ismi. Berbicara masalah isim halaman berapa di bukunya? Halaman Isim 1 dan 2. Bagus. Berbicara masalah huruf halaman berapa? 3. Halaman Ya, 3. ini harus dikuasai itu ya. Sekarang kita masuk di halaman keempat. Halaman keempat itu apa Ustaz? Halaman keempat juga huruf. Hanya bedanya, apa bedanya huruf yang ada di halaman ketiga dan yang ada di halaman keempat? Jawabannya adalah kalau huruf yang ada di halaman ketiga, itulah yang disebut dengan kelompok awamilul ismi. Yang artinya apa? Semua huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti isim. Isim. Kalau huruf yang ada di halaman keempat, kata setelahnya tidak terikat dengan isim. Itu bedanya ya. Oke. Kolom nomor ke halaman keempat, kolom nomor ke-7, namanya an yan siba. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan teman-teman sekalian. An hendaknya lanta akan itan kalau demikian. Kayak supaya, li supaya, hatta hingga. Begitu ya. Diikutin saja terus. Karena bagaimana? Tidak ada metode cara mudah menghafal kecuali kita mengulang-ulang tersebut. Oke, 1, 2, 3. An hendaknya lanta akan itan kalau demikian. Kayak supaya hatta hingga. Bagus. Kolom nomor 8 namanya la tajazum, la jangan, lam tidak, lama belum, li wal dan fal artinya hendaknya. 9 namanya asyaratu wal jawabu yajzuma. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan. Man siapa, in jika, ma apa, aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun, mahma bagaimanapun. Diikutin saja dulu 1, 2, 3. Man siapa, jika, ma apa, aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun, mahma bagaimanapun. Terakhir, teman-teman sekalian, kolom nomor ke-10 namanya al-atofu. Nah, ternyata waw ini masuk kelompoknya huruf atof ya, yang selalu kita temukan di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Karena waw ini memang di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 4.000 kali pengulangan. Oke.
Wow, cara bacanya bagaimana? Perhatikan ini agak unik nih, agak unik ya. Cara bacanya begini nih. Wow dan fa maka au atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Terus kemudian di bawahnya kan ada tulisan Arab tuh. Cara bacanya begini mulai dari bawah nih. Ma'tuf alai begitu ya. Ayo sama-sama kita coba ya. Satu, dua, tiga. Wow dan Ya. fa maka au Dan atau amma ada pun summa kemudian bal Kemudian bahkan hatta hingga balbakan lakin akan tetapi atof atau ma'tuf alai. alai. Nah, perlu diketahui teman-teman Oh, sekalian, Ustadz, kenapa sih setiap kali ketemu rumusnya, Ustadz selalu menyuruh kita untuk mengulang? Itu ada artinya teman-teman sekalian. Perhatikan, semua kosakata yang ada di buku antum, yaitu di halaman 2, 3, dan 4, perhatikan ya, semua kosakata yang ada di buku halaman 2, 3, dan 4 itu kan adalah kumpulan kosakata yang selalu dilakukan pengulangan di dalam Al-Quran sebanyak 34,4%. Nih, jadi Masya Allah ya, jadi itulah salah satu fakta ilmiah kenapa Al-Quran itu mudah dihafal, karena Al-Quran itu selalu melakukan sebuah kata pengulangan. Jadi kosakata yang ada di halaman 2, 3, dan 4 yang selalu kita ulang-ulang kalau ketemu lagi, itu adalah kumpulan kosakata yang ada dalam Al-Quran sebanyak 34,4% atau ya 10,32 juz. Nah, ini harus dihafal nih ya. Atau lagi ya. Atau berapa? Sepertiga daripada Al-Quran. Insya Allah ya. Jadi kalau kita ingin menghafal sepertiga kosakata dalam Al-Quran, cukup kita hafal kosakata yang ada di halaman berapa? 2, 3, dua, dan tiga, dan empat. 4. Gitu. Makanya ini menjadi motivasi ya kalau disuruh baca, baca. Kenapa? Karena nanti memang wajib untuk dihafal nanti sesi-sesi berikutnya ya. Jadi begitu tuh. Oke, sebelum kita lanjut prakteknya satu ayat lagi, ada yang mau bertanya? Ustaz Afan, ini iramanya banyak banyak sekali Ustaz ya. Iya, bagus. Ustaz iramanya banyak nih. Ikutin saja dulu Mungkin karena nanti nanti dibuatin Ustaz, dibuatin secara khusus gitu. oh ada begitu ya. Tapi ingat PN-nya gitu. ya, PN. jadi nanti ada iramanya, tetapi iramanya jangan fokus ke menghafal semuanya dulu. Jadi nanti sesuai dengan berjalannya waktu karena kan semua ini wajib dihafal ya. Wajib dihafal dan kalau kita sudah hafalkan itu berarti menandakan kita telah menghafal berapa? Sepertiga kosakata di dalam Al-Quran. Ini kan menjadi luar biasa teman-teman sekalian. Gitu. Nah, dan memang nanti ada dan nanti dikasih kalau sudah lulus jilid 1 ya. Kalau belum lulus tidak boleh dihafal dulu ya, dipelajari dulu. Gitu ya. Karena di jilid 1 itu mengerti dulu baru hafal. Kan selama ini kan mungkin pernah belajar bahasa Arab ya. Kita disuruh apa dulu? Disuruh Hafal. dihafal dulu baru hafal dulu, mengerti. Ustaz. Iya, dihafal dulu baru mengerti. Iya. Nah, di sini kita Oh, kita tuh. ubah nih pola pembelajaran ini kita ubah. Kenapa? Mestinya kita mengerti dulu baru Hafal. hafal. Sama juga dengan Hafal Al-Quran. sendiri kalau kita Iya. baca. Sama juga dalam Al-Quran tuh. Al-Quran itu lebih bagusnya kita mengerti dulu artinya, baru kita hafal ayatnya. Itu lebih bagus ya. Artinya semuanya bagus sih. Tapi kalau untuk menjadikan kualitas Al-Quran itu lebih bermakna, pertama apa? Tahu dulu artinya, terus kemudian kita hafal. Itu lebih mengena di hati ya. Gitu. Nah, oke. Benar, Ustaz. Berbicara masalah Soal- hati, langsung saja ya kita praktek deh. Oke. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebelum kita praktek, kita flashback lagi tentang materi. Berbicara masalah isim halaman berapa? Satu, Satu dan dan dua. dua. Berbicara masalah huruf halaman berapa? Tiga. Tiga. Tiga, dan Pertanyaannya, apa bedanya huruf yang ada di halaman ketiga dengan huruf yang ada di halaman keempat? Kalau halaman yang ketiga ketiga itu khusus isim. Oke, Kalau yang keempat tidak terikat dengan isim. Masya Allah. Ini sebenarnya sudah lulus nih ya. Itu kan biasanya kami kalau ujian bahasa Arab kuliah, ya ujian mejanya seperti begini nih. Teman-teman baru pertemuan keempat sudah bisa jawab dan bisa bedakan ya. Oke, langsung saja nih teman-teman sekalian. Ayo. Waw, isim atau huruf?
Huruf. Huruf. Kalau huruf halaman berapa? 3 dan 4. 3. 3 dan Jadi 4. halaman 3 dan 4 kalau dibuka jadi satu kaca atau satu jendela, tinggal dicari wow kelompoknya siapa? Ya atau. Atof, bagus. Atof di halaman 4. Halaman 4 kolom nomor berapa? 10. Nomor 10. 10. Kalau kita katakan atof, belum tentu orang semuanya tahu. Tapi kalau kita bilang angka nomor 10, semuanya orang gampang tahu ya. Kenapa? Apalagi perempuan-perempuan tuh paling jago masalah angka. Gitu ya. Ayo langsung saja kita ulang ini. Waw dan fa maka 1, 2, 3. Waw dan fa maka Dan atau ada pun kuma kemudian balban kemudian atau ma'tuf Dalam atau dan ada hingga bagian gitu ya. akan tetapi. Jadi ikutin saja dulu nanti secara tidak langsung akan terhafal dengan sendirinya. Waw artinya apa? dan Waw dan. Kalau wawnya 2 dan beda lagi ya. Ayo mina. Mina ini dari kata min. Ayo minnya ini isim atau huruf. Cuma 2 kemungkinan saja. Huruf. Kalau huruf halaman 3 dan halaman keempat silakan buka halaman 3 dan halaman keempat cari kelompoknya. Kelompoknya siapa? Kelompok 1 halaman Kelompok 1 harfun jar. 3. Sudah dapat semuanya halaman ketiga. Kita baca lagi bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan kepada ala di atas di dalam min dari Dari lila hatta hingga. Bagus. Ini kalau teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah menikmati proses belajarnya, maka insya Allah ilmu itu lebih mudah untuk masuk. Gitu ya. Oke, min artinya apa? dari Langsung saja silakan diterjemahkan. Langsung saja an-nasi, isim atau huruf? isim Bagus. Isim silakan langsung saja ciri-cirinya. Al-marifah berawalan al. Awamilul ismi ya, karena kan sebelumnya ada kata min. Min ini ada di halaman ketiga. Bagaimana kaidahnya? Semua huruf yang ada di halaman ketiga termasuk huruf min, maka kata setelahnya pasti isim. Ada lagi tadi diakhiri kasro atau wa minan nasi dan dari manusia, atau juga bisa terjemahkan dan di antara manusia, atau juga bisa terjemahkan dan sebagian manusia, gitu ya. Asalnya dari. Oke, lanjut. Kata ini bagian saya man. Kita lihat ya, man ini bagian mausul, tapi nanti khusus ya, kalau isi mausul nanti itu kalau ketemu dengan temannya di depan, nanti ada teorinya, maka artinya ada yang. Tapi nanti nih ya, man artinya ada yang. Oke. Selanjutnya nih teman-teman sekalian begini nih ya. Sekarang kita mulai kasih bocoran. Di dalam bahasa Arab, rumus utama bahasa Arab itu ada 3 saja. Perhatikan ya. Harus didengarkan nih dengan seksama teman-teman sekalian. Di dalam bahasa Arab, rumus utamanya itu ada berapa? 3. Ketiga, oke. Yang pertama namanya isim. Yang kedua namanya huruf. Dan yang ketiga namanya fi'il. Isim kan sudah kita pelajari nih. Isim dalam bukunya halaman berapa saja? 1 dan 2. Huruf halaman berapa? 3 dan 4. Berarti yang belum kita pelajari bagian terakhir namanya apa? Fi'il. Jadi kalau kita temukan sebuah kata, ternyata dari dia bukan isim dari 9 ciri-cirinya dan juga bukan huruf, berarti dia pasti apa? Pasti fi'il. Caranya. Ayo kata selanjutnya, yaqulu. Isim, huruf atau pasti fi'il? Silakan. Pasti fi'il. Gitu ya. Kenapa? Karena berbicara masalah isim kan 9 ciri-cirinya itu tidak ada ciri-cirinya. Isim gugur nih isim. Berbicara masalah huruf yang ada di halaman 3 dan halaman 4 tidak ada juga, berarti gugur. Berarti kesimpulannya bukan isim, bukan huruf, pasti fi'il. Gitu ya. Yaqulu artinya berkata. Yaqulu artinya apa? Berkata. Oke. Kata selanjutnya yaitu kata amanna. Isim, huruf atau pasti fi'il? Pasti fi'il. Ya, langsung saja ya. Ingat
Amanah punya domir, domirnya nahnu di sini tidak ditulis ya. Bagaimana kaidahnya setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang Maka diterjemahkan. terjemahkan. Terjemahkan. Mana kata dasarnya beriman. Berarti kalau terjemahkan menjadi Kami beriman. Kami beriman. langsung saja bi, isim huruf fiil. Pasti huruf. Huruf. Pasti huruf. Huruf. Oke. Huruf ya huruf. Kalau yang pasti itu fiil aja dulu ya. Fiilnya oke. Bi harfun jar ya. Bi artinya dengan. Selanjutnya lafadz Allah isim huruf atau pasti fiil. Isim. Isim Isim. silakan dengan ciri-cirinya. Berawal alif lam. Berawalan al, Awali awamil berakhiran ismi. kasratul majrur Awamilul dan ismi. diawali awamilul ismi juga Awamilul dan isim alam. Oke, billahi dengan Allah. Wow artinya apa? Dan Dan Artinya apa? dengan Bi dengan ya, harfun jar ya. Bi dengan. Oke, harfun jar. Al-yaumi isim atau huruf. Isim. isim. Kalau isim silahkan ciri-cirinya disebutkan dulu. Diawali awamil ismi. Awali awamil ismi. dan majrur. Majrur. Berakhiran Dan kasroh. majrur. Jadi kelas ini unik ya, semakin ribut, semakin berisik, semakin bagus ya. Oke. Ya karena memang langsung kita menguasai atau menghafal atau mengulang-ulang kaidah-kaidahnya. Waw dan bi dengan al-yaumi hari, al-akhiri juga isim ya. Waw artinya apa waw? Dan. Oke, sekarang kita masuk kaidah baru. Ma. Apa Oke, yang kita masuk ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Perhatikan kaidah barunya ya. Ma terbagi menjadi dua. Perhatikan ya. Umumnya kita lihat ya. Kaidah ketujuh di antara banyaknya jenis ma, umumnya yang sering keluar ada dua. Jadi ma itu kan kelompoknya banyak nih. Tetapi yang sering keluar itu cuma dua yang sering. Yang sering ya. Yaitu ma yang ada di isim. Yaitu ma apa yang, ma mausul ya. Yang kedua, ma yang ada di huruf. Coba buka huruf halaman keempat. Kolom nomor ke 12. kolom nomor ke 16. 16. Ma tidaklah. Oke, gitu ya. Jadi harus tahu dulu artinya yang sering keluar nih. Jadi jangan bercabang-cabang dulu, kita fokus. Jadi umumnya ma itu terbagi menjadi dua ya yang sering keluar ya. Pertama, satu ma yang ada di isim, yang kedua apa? Ma yang ada di huruf. Ya itu ya. Satu ma yang ada di isim dan yang kedua ma yang ada di huruf. Kalau ma yang ada di isim artinya apa? Apa yang Apa yang. Kalau ma yang ada di huruf artinya apa? tidaklah. Tidaklah. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan ma yang ada di isim dengan ma yang ada di huruf? Jawabannya adalah tinggal kita lihat. Dia sebelumnya huruf awamilul ismi atau bukan? Kalau sebelumnya di awal dia adalah huruf awamilul ismi, maka ma-nya pasti Isim. 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 gitu ya. Kalau bukan diawali awamilul ismi, kemungkinan besar dia ma-nya ma huruf. Pertanyaannya, kata sebelum ma ini apa? Wah. Wow. Wow ini termasuk awamilul ismi atau bukan? Bukan. 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 Bukan, karena wow ini huruf yang ada di halaman ke 4. 4. Karena dia tidak diawali dengan awamilul ismi, berarti ma-nya ma isim atau ma huruf? Ma huruf. Ma huruf. Ma huruf artinya apa? Tidaklah. Sampai di Tidaklah. sini sudah ada gambaran? Sama sama. Insya Allah ya. Ustadz belum ada gambaran, oke nanti digambarkan lagi ya. Oke kita lanjut teman-teman sekalian. Ma-nya ini ma huruf ya. Ingat kalau ma isim artinya apa yang? Kalau ma huruf artinya apa? Tidaklah. 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 Berarti Tidaklah. wama dan tidaklah. Hum artinya apa? Mereka. 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 Bi artinya apa? Dengan. Dengan. Mu'minina isim atau huruf? Isim. Isim saat. Isim. Oke, ciri-cirinya silakan. Diawali Diawali dengan awamilul ismi dan berawalan mamimu. Nah, berawalan mamimu baru ketemu nih ya. Berawalan mamimu. Oke. Mukminin di sini artinya apa? Golongan orang-orang yang beriman. Oke, Beriman. silakan langsung saja akun yang bernama Khairun Nisa langsung terjemahkan satu ayat. Dan dari manusia
Dan dari sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, dan tidaklah mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman. Bagus, barakallahu fikum ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Ini kalau kita lihat maknanya ya, berarti dari antar manusia atau sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan dengan hari akhir. Ternyata itu kan cuma prasangka mereka ya. Ternyata wa mahum bimu'minin. Apa yang menyebabkan mereka tidak dianggap sebagai orang beriman? Apa indikatornya? Ayo, apa kira-kira ya? Mengaku beriman nih, ternyata Karena dikunci, Ustaz. kenapa? Karena hatinya kekunci. Karena hatinya terkunci ya. Oke, silakan indikatornya apa lagi? Dia merasa beriman nih, ternyata di sisi Allah tidak beriman. Ayo, apa indikatornya? Ayo, apa kira-kira ya? Apa saja indikatornya? Salah satunya mungkin karena hatinya terkunci. Oke, terkunci ya. Silakan ada lagi. Coba apa kira-kira? Ayo, jawabannya adalah Hanya di lisan saja, Ustaz. oke, bagus ya. Jawabannya adalah salah satunya adalah dia beribadah tidak dilandaskan dengan ilmu. Gitu ya. Contoh ya. Sholat maghrib ketetapannya berapa rakaat? 3. 3. Kalau dia beranggapan saya lebih bagus menggunakan apa? Pakai 4 rakaat. Nah, gitu ya. Dia kan merasa bagus tuh. Tapi perasaan dia bagus, apakah di dalam sisi Allah bagus? Belum tentu. Karena agama ini kan berdasarkan ilmu ya. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi semuanya terutama dalam ibadah itu ada konsekuensi dan juga ada peraturan-peraturan yang memang harus kita kerjakan. Salah satunya demikian teman-teman sekalian atau yang lainnya. Atau bisa jadi juga mungkin ketika dia beribadah, dia niatnya bukan beribadah ya. Apakah mungkin niatnya untuk pria yang lain? Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lihat dan sini ada kaidahnya ya. Kalau kita lihat ya, yang sudah punya dasar ilmu nahwu jangan protes dulu ya. Nah, gitu ya. Oh, masalah waw nih, di antara banyaknya jenis huruf waw, maka setiap waw yang bermakna dan untuk saat ini semuanya dianggap sebagai apa? Sebagai kelompok huruf, gitu ya. Jadi jangan proses dulu yang sudah punya dasar, nanti di jilid 2 baru dijelaskan ya. Kenapa? Supaya pesertanya tidak muntaber. Muntaber itu apa kemarin? Mundur. Mundur Berita. Mundur tanpa berita ya. Ya, mundur tanpa berita nih. Gitu teman-teman sekalian, semoga tidak ada muntaber. Dan ingat teman-teman sekalian, mulai pertemuan keempat itu sudah wajib ada tugas hafalan yang harus distorkan. Yang dimana ini sebagai tiket untuk bisa lanjut pertemuan kelima. Jadi kalau kita tidak menyetor tugas hafalan pertemuan keempat, sampai pertemuan kelima tidak distorkan di grupnya, maka nanti apa? Dianggap mengundurkan diri atau dia berkesempatan untuk mengikuti kelas angkatan selanjutnya, gitu ya. Kita lihat apa tugas pertemuan keempat. Oke, atau masuk tugas pertemuan pertama ya. Tugas hafalan pertama ya. Menghafal 9 ciri isim sebagai syarat bisa lanjut pertemuan kelima. Nah, sudah hafal belum 9 ciri isim? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Allah. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara menghafalnya? Silakan di-share di grup ya. Ustadz, boleh nggak kita tidak menggunakan lagam? Nggak apa-apa. Yang penting kan dihafal. Lagam itu kan cuma wasilah saja. Ustadz, saya ini orangnya kreatif. Nah, kreatif ya, bukan keret tapi aktif. Jadi kreatif gitu ya. Ustadz, saya ini orangnya kreatif ya. Boleh tidak Ustadz saya menggunakan lagam yang lain? Boleh, silakan. Yang penting lagamnya yang sederhana saja dan juga tidak seperti lagu-lagu. Ada intro rap, tiba-tiba intro kembali ke rap, intro ke rap, Masya Allah. Baru harfun jar hampir 30 menitan gitu ya. Jadi silakan kreatif, menggunakan lagam apa saja dengan catatan tidak boleh lagamnya versi koplo apalagi dangdut. Nah, gitu ya. Yang bagus-bagus saja gitu ya. Oke, ingat tugasnya adalah silakan dikumpul di dalam grup dan nanti akan ada tim penilai. Ada nanti yang menilai untuk tugasnya dan setiap tugas itu nanti ada penilaian tersendiri. Kalau dia mengumpulkan bagian pertama nanti akan dapat tanda medali pertama, kedua, ketiga dan juga semakin cepat kita mengumpulkan itu mempengaruhi nanti nilai kita ketika mendapatkan non akademiknya dan juga sanatnya gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya dan izin saya matikan rekamannya karena ini masuk di recording pertemuan keempat. Silakan.